Halo Sobat Genji, saat ini aku lagi bareng sama salah satu kakak kita yang keren, kakak kita terkasih, Kak Nicholas Nababan. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Halo, kabarnya puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita memperingati Jumat Agung nih Kak, lebih tepatnya kematian Tuhan Yesus. Ya, Nah, jadi kemarin-kemarin aku sempat sudah ngumpulin beberapa pertanyaan seputar Jumat Agung dari pengurus Genji yang aku rasa sudah bisa mewakili teman-teman Genji lainnya. ya. Oke, nah kayaknya sudah langsung bisa kita mulai aja ya Kak. Dari pertanyaan pertama, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan Kak? Kalau ia dibangkitkan, lalu siapa sih yang membangkitkan Yesus? Oke, pertanyaan seperti ini kita harus mengerti dulu konsep Tritunggalnya, ya. Konsep Tritunggal dari Allah Bapa. Konsep Tritunggal adalah bahwa Allah memiliki 3 pribadi yang berbeda, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, eh, jadi tetapi Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa dan juga bukan Allah Anak bukan Allah Bapa dan bukan Allah Roh Kudus. Jadi tidak ada, mereka bukan pribadi yang sama, tapi mereka di dalam satu kesatuan Allah, satu hakikat Allah. Makanya dikatakan Tritunggal, dalam satu keesaan Allah. Misalnya contohnya Pancasila ada berapa butir? Ada Ada 5 5. butir. Tapi dalam satu kesatuan Pancasila. Ya. Kalau misalnya dicopot misalnya sila kelima atau sila ketiga kesatuan Indonesia, kalau dicopot misalnya dikeluarkan dari situ, misalnya kita ketemu di jalan, kira-kira dibilang nggak, ini bukan Pancasila, soalnya yang 4 lagi nggak ada, dibilang kira-kira bilang gitu nggak? Kan nggak, karena itu tetap butir dari Pancasila. Sama, Allah itu ada 3 pribadi di dalam satu kesatuan Allah atau satu keesaan Allah, di mana Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu tidak sama, tetapi berbeda pribadi. Sehingga akan menjawab kenapa kok Yesus berdoa misalnya. Yesus berdoa kepada siapa? Bukankah dia Tuhan? Bukankah dia sendiri yang Allah? Ya kan? Kepada siapa dia berdoa? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Gitu. Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Karena memang mereka ada 3 pribadi, hanya dalam satu hakikat yang sama, satu kealahan yang sama. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, apakah Yesus dibangkitkan atau dia bangkit sendiri? Ada beberapa ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Tapi ada juga mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kubur. Itu adalah kembali ke konsep Tritunggal tadi. Karena mereka dalam satu kesatuan Allah, jadi mau Yesus ketika dia di dunia, atau ketika dia melakukan apapun, ketika dia menyerahkan nyawanya, ketika dia di kayu salib, sampai ketika dia dikubur, itu dalam satu kesatuan Allah juga dalam tujuan yang sama. Ya, misalnya kalau Yesus bangkit, berarti juga Allah Bapa turut bekerja di sana, Allah Roh Kudus juga turut bekerja di sana, sehingga Yesus bangkit. Jadi kalau dibilang dia dibangkitkan atau bangkit sendiri, sama aja sebenarnya. Dia mau dibangkitkan, ya bisa dibangkitkan oleh Allah Bapa, karena kalau Allah Bapa yang membangkitkan dia, berarti Allah Anak juga, Allah Roh Kudus juga turut ikut serta dalam pekerjaan pembangkitan itu. Kalau dibilang Yesus bangkit sendiri, bisa juga, karena ketika Yesus bangkit sendiri, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus turut serta dalam proses pembangkitan itu. Jadi bisa dibilang dibangkitkan, bisa juga bangkit sendiri. Enggak ada yang bertentangan di Alkitab. Jadi intinya dua-duanya benar ya Benar, Kak? dua-duanya benar. Oke. Seharusnya kalau menurut pendapat aku mungkin dan beberapa teman-teman lainnya yang belum paham, itu Allah itu nggak mungkin bisa mati. Ya. Nah, kalau Yesus adalah Allah, kenapa kok dia bisa mati gitu? Oke. Pertama, Yesus bukan dibunuh sehingga mati. Ya. Kita ngerti dulu bahwa Yesus sebenarnya nggak dibunuh sehingga dia harus mati.
Tapi ketika Yesus di kayu salib, dia kan mengatakan, Tuhan, ya Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Berarti artinya Yesus bukan mati karena ulah manusia, tetapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Ya, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Jadi kalau dibilang Tuhan mati, ya memang Tuhan Allah nggak akan bisa mati. Tetapi Yesus waktu itu yang dalam tubuh manusianya, yang sama seperti kita, yang sama seperti manusia, akan mengalami yang namanya kematian. Karena kodrat manusia yang pada dasarnya adalah dosa. Tapi Yesus kan tidak ada kodrat manusianya. Ketika Yesus lahir saja dia dikandung oleh Roh Kudus, bukan dari perbuatan laki-laki. Sehingga Yesus dijadikan berdosa di dalam Korintus itu karena dosa manusia yang ditanggungkan kepada Yesus. Sehingga Yesus menjadi berdosa dan dia harus mengalami yang namanya kematian karena upah dosa adalah maut. Nah, ketika Yesus mengalami kematian, dia dikuburkan dan masuk ke dalam kematian kekal, atau dalam Alkitab sering digambarkan dengan kebinasaan kekal, dan Yesus bangkit dari sana menjadi pemenang atas maut itu. Nah, itu bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, jadi Yesus bisa dibilang nggak sih Kak kalau Yesus itu, oh enggak, berarti Yesus itu nggak bisa dibilang kalau 100% manusia dan 100% Allah ya Kak, karena memang dari lahir sudah tidak memiliki kodrat manusia. Yesus 100% manusia dan 100% Allah, itu benar. Kenapa demikian? Kalau kita melihat ketika Yesus di padang gurun, dia dicobai sama iblis, ya toh? Dia dicobai 3 kali, apa 4 kali, apa 5 kali? 3 kali, nggak pernah dengar? 3 kali. 3 kali, ya. Iblis pasti tahu Yesus itu siapa, ya enggak? Kalau Yesus adalah manusia, kalau Yesus adalah Allah dan tidak ada manusianya, misalnya, ada yang mengatakan Yesus kan bisa tidak melakukan dosa karena dia Allah. Oh, tapi jangan salah, iblis pasti tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Makanya dia berani mau mencoba Yesus. Kalau iblis misalnya tahu, Yesus ini Tuhan, gak mungkin dia bisa dicobai, ya toh. Ngapain dicobain Tuhan? Udah pasti Tuhan akan berpegang teguh pada ajarannya. Justru karena Yesus manusia 100% lah, makanya iblis berani mencobai Yesus. Itu sebabnya ketika iblis pun gagal mencoba Yesus, dikatakan di Alkitab bahwa dia akan datang kembali dengan taktik-taktik yang lain, atau cara-cara tipu muslihat iblis yang lain untuk menggoda manusia. Kalau kita digoda iblis, karena wajar, karena iblis tahu kalau kita ini manusia, sama seperti Yesus. Gak mungkin kalau iblis tahu Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, ini masih Allah 100% nih, ini gak ada manusianya nih, gak mungkin digoda sama iblis. Ya, dia melakukan pekerjaan yang sia-sia kalau demikian. Justru karena Yesus 100% manusia lah, makanya digoda oleh si iblis. Nah, ketuhanan Yesus yang 100% itu ketika kita membawakan Yesus kepada tingkatan Allah. Ya. Jadi ketika Yesus di dunia, dia Allah 100% betul, tetapi kan dikatakan di dalam Filipi, dia sudah mengosongkan kealahannya. Dia mengosongkan kealahannya berarti dia nol, istilahnya nol lah Allah. Tetapi di dalam kita kalau melihat di dalam keteritunggalan Allah, kita juga bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Allah karena dia adalah jelmaan dari Tuhan yang menjadi manusia, roh Allah yang ada di dalam diri Yesus. Sehingga ketika apakah ada pengaruhnya kealahan Yesus ketika dia di dunia? Sekali lagi Alkitab dengan jelas beberapa kali Yesus menangis, Yesus berdoa, Yesus lapar, Yesus menderita, itu ada di Alkitab. Berarti apa yang kita rasakan sama juga dengan yang Yesus rasakan. Kalau misalnya ada masih unsur Allah di dalam dirinya, pasti dia nggak bisa merasakan yang seperti itu, ya kan? Kalau dikatakan kenapa kok Yesus bisa tahu apa yang di hati orang Yahudi, kenapa kok Yesus bisa tahu apa yang ketika misalnya dia ngomong sama orang Yahudi, kan seringkali dikatakan Yesus tahu nih maksud mereka apa.
Ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita memiliki roh yang dari Tuhan, roh itu kan jika kita dikatakan roh itu akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita ucapkan, roh itu akan memberitahukan kepada kita hikmat-hikmat baru dan lain sebagainya dan lainnya. Karena Yesus dekat dengan Allah, karena Yesus dekat dengan Tuhan dan dia sering berdoa, dia sering menghadap kepada Tuhan, dia sering berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga sangat memungkinkan untuk Yesus bisa mengetahui langkah orang lain sebelum dia bergerak, sebelum dia melakukan sesuatu. Dan kenapa kok Yesus bisa menyembuhkan manusia? Berarti dia Tuhan dong? Enggak, kita juga manusia. Dikatakan Tuhan Yesus, kalau kita percaya seperti Yesus percaya, maka kita bisa melakukan hal-hal yang lebih, bahkan lebih dari apa yang Yesus lakukan. Jadi ketika dia di dunia, dia sudah mengosongkan dirinya, dikatakan dalam Filipi, benar-benar kosong unsur kealahannya, dan dia benar-benar manusia 100%. Tapi dikatakan juga Allah 100% karena memang Yesus dalam konsep Tritunggal tadi adalah Allah yang turun menjadi manusia. Ya, oke, sudah jelas. Mengapa Yesus berdoa kepada Allah? Jadi sebenarnya sudah dijawab tadi sama Kak Niko ya. Cuma kan Yesus adalah Allah gitu. Nah, kenapa dia kok maksudnya berdoa ke Allah Bapa? Bukankah kan sama-sama Allah? Nah, berarti Allah berdoa kepada Allah. Ya. Gitu ya. Kalau tadi kamu perhatikan penjelasan yang barusan yang tentang kemanusiaan Yesus. Jadi karena Yesus benar-benar manusia, yang 100% manusia, yang membutuhkan pekerjaan roh Tuhan dalam hidupnya, yang membutuhkan kuasa Tuhan dalam setiap perjalanannya dan pekerjaannya dan tantangan yang dihadapi. Karena kan dia menghadapi banyak tuh, ada orang Yahudi, ada orang ahli-ahli Taurat, ada pengajaran-pengajaran sesat, dia menghadapi banyak. Dia harus juga pelayanannya kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang sakit. Jadi dia membutuhkan kuasa atau kekuatan untuk melakukan itu semua. Justru itulah yang membuktikan kalau dia benar-benar manusia, ya, sama seperti kita. Karena yang tadi dia sudah mengosongkan dirinya. Hanya saja kalau kita lihat dalam konsep kealahan, dia tetap Allah kok. Karena dia Allah yang jadi manusia. Hanya unsur kealahannya dikosongkan oleh Yesus. Dia membuang unsur kealahannya. Misalnya contoh gini, anak presiden misalnya, Gibran. Gibran dia datang ke Jember. Dia nggak bawa apa-apa. Dia nggak bawa bodyguard. Dia nggak bawa uang. Dia benar-benar nggak membawa apa-apa ke Jember. Dia jadi orang biasa di Jember. Kira-kira bisa nggak dibilang kalau dia masih anak presiden? Tentu bisa. Masih bisa gitu kan? Meskipun dia sudah nggak bawa bodyguardnya, dia nggak bawa uang, dia nggak bawa hartanya, dia hanya jadi orang biasa aja di Jember. Kira-kira dia bisa hidup nggak? Bisa. Kira-kira dia bisa bilang manusia biasa nggak kalau orang yang lihat? Iya, manusia biasa dong, sama seperti gembel dong yang lain misalnya. Tapi bisa dibilang anak presiden nggak? Tetap bisa, anak presiden, ya. Meskipun dia sudah menghilangkan semua status anak presidennya. Demikian dengan Allah. Jadi ya ketika Yesus di bumi, dia manusia 100%, tapi dia juga Allah yang jadi manusia. Jadi tetap bisa dibilang Allah 100% dan manusia 100%. Jadi dia berdoa kepada Bapaknya untuk meminta kekuatan dan kuasa dari Bapaknya. Karena itu tadi dia sudah menjadi manusia 100%. Itu sebabnya ketika saya baca-baca di dalam Injil begitu indah. Karena berarti kita manusia, kalau kita bisa seperti Yesus, hidup seperti Yesus, hidup kudus, hidup benar, hidup bergantung kepada Tuhan. Betul yang kata Tuhan itu bahwa kita juga akan bisa melakukan apa yang lebih dari yang Tuhan lakukan. Kayak penyembuhan, kayak melakukan mujizat, kayak berkata-kata dalam hikmat. Tapi sekali lagi kan kalau kita merujuk kepada kitab Korintus, Paulus mengatakan kalau karunia itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang menyembuhkan, ada yang berkata-kata dalam roh, ada yang karunia mengajar, ada yang karunia berkata-kata dalam hikmat dan lain. Ada begitu banyak karunia. Jadi begitu jawabannya. Ya, okay.
Mengapa tidak ada jalan lain untuk menebus dosa manusia? Bukankah Allah maha dari segalanya sehingga sangat mudah untuk langsung menghilangkan dosa manusia meskipun upah dosa adalah maut. Tuhan kan bisa mengatur gitu Kak. Ya, pernah main ini ludo? Belum pernah sih. Belum pernah main ludo atau pernah main apa ya? Oke lah, kita bikinlah ludo. Tahu kan ludo? Permainan ludo yang angka kayak apa? Dadu itu, permainan dadu. Ya. Kalau kita bermain dadu misalnya, kita bikinlah atau ular tangga. Pernah main ular tangga? Oh, pernah. Kita main ular tangga. Kita mulai dari satu dulu toh, Ya. dari startnya, nanti berakhir di finish. Finishnya ya. Kira-kira bisa nggak kamu langsung angkat dan finish? Yang nggak bisa kan harus peraturannya. Bisa ya. dong. Kan kamu yang punya permainan. Oh iya ya. Bisa dong. Kamu bikin langsung finish Kira-kira sah nggak kayak gitu? Nggak sah dong. Nggak sah. Nggak sah dong. Kita harus mulai dari start dulu. Ya enggak? Sama. Tuhan itu bukan Allah yang memang mungkin bisa dia langsung hilangkan dosa. Ya benar. Tapi itu enggak sah gitu. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa ketika di dalam Kejadian, Adam jatuh dalam dosa dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia terpisah dari Allah. Yang pada awalnya gambaran manusia seperti Allah, ya dalam gambaran akhlaknya, pribadinya, mungkin juga dalam gambaran hidupnya, kekekalannya, itu semua rusak. Sehingga manusia tidak kekal lagi hidupnya. Lalu manusia akhlaknya rusak, keinginan manusia hanya dosa, hatinya buruk, rusak, semua rusak. Ketika itu sudah rusak, maka otomatis dosa yang menguasai kehidupan manusia. Ketika dosa yang mengatasi kehidupan manusia, manusia berusaha mencari Allah. Buktinya apa? Nalurinya manusia itu mencari Allah itu buktinya kayak lihat pohon besar, dia menyembah pohon besar. Dilihat nanti ada kuburan yang sedikit mistis, dia menyembah kuburan. Atau dilihat nanti orang yang lebih kuat, dia menyembah orang yang lebih kuat. Dilihat matahari, dia sembah matahari, makanya dewa matahari, dewa bulan dan segala macam. Itu membuktikan manusia mencari Allah. Manusia ingin mencari ketika mereka melihat dunia ini, ketika melihat matahari, seperti berarti ada kekuatan yang lebih kuat dari kita yang bisa membuat matahari, bumi, bulan, bintang dan segala macam. Jadi ketika manusia mencari Allah, mereka nggak bisa menemukan Allah yang sebenarnya. Sampai pada saat dimana ketika kalau kita melihat Abraham ditemui oleh Allah. Abraham kan pada awalnya juga penyembah seperti tadi, penyembah bukan penyembah Allah tapi penyembah Allah asing. Dia menyembah Allah asing, lalu ketika Tuhan mendatangi dia, lalu Abraham akhirnya menyembah Yahweh atau Allah orang Yahudi itu. Nah, sampai terus kita melihat Allah berusaha melalui pribadinya berusaha mendekatkan diri kepada manusia. Ya, lalu tetapi manusia nggak pernah bisa mencapai tuntutan seperti yang Allah mau, sehingga membutuhkan kerusakan tadi, kerusakan yang di awal ketika manusia berdosa. Kayak kita melihatlah kayak tokoh-tokoh Alkitab, ada Yusuf, ada Daud, ada Salomo dan lain sebagainya. Mereka pasti ada nodanya, pasti ada celahnya, pasti ada yang tidak beres dalam hidup mereka. Jadi tidak ada manusia yang sudah berdosa yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia berdosa. Ya, tidak ada orang berutang yang bisa melunasi utangnya sendiri. Utangnya orang lain. Utangnya sendiri aja belum lunas. Ya. Nah, akhirnya karena demikian Allah dengan inisiatif kealahannya mereka bertiga, yang tadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa mengutus Allah Anak ke dunia untuk menjadi manusia, untuk mengambil rupa sama seperti kita yang kita bahas tadi, lalu hidup sama seperti kita di dunia, tetapi tidak melakukan dosa sama sekali. Jadi dia menjadi Allah yang benar-benar kudus, atau manusia yang benar-benar hidupnya kudus. Dan ketika dia hidupnya kudus, maka darahnya adalah darah yang suci.
dan darah yang suci lah yang bisa menjadi korban atas dosa. Ya. Jadi misalnya gini, ketika saya berdosa, yang seharusnya yang dikorbankan itu adalah saya. Saya yang harus membayar dosa saya dengan darah saya. Karena ketika saya berdosa, maka saya berutang darah kepada pemilik kehidupan, ya, yaitu Allah. Kita berutang darah ketika kita lakukan dosa. Itu sebabnya di dalam Perjanjian Lama kan, ketika mereka berdosa, mereka dikatakan membawa korban kepada Tuhan. Korban apa? Tapi korban binatang. Caranya gimana? Kok bisa korban binatang bisa mengampuni dosa dalam Perjanjian Lama? Jadi misalnya saya yang berdosa nih, lalu saya tumpangkan tangan saya ke atas domba ini, dombanya saya pegang kepalanya, lalu nanti si imamnya memotong lehernya. Ketika darahnya tercurah, saya mentransferkan dosa saya kepada si kambing ini atau si domba ini, dan darahnya tercurah, itu menjadi penghapusan dosa bagi saya. Itu. Jadi seperti itulah gambaran di dalam Perjanjian Baru ketika Yesus meninggal atau Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Jadi dia di atas kayu salib itu mencurahkan darahnya, domba yang tidak berdosa disembelih katanya, atau anak Allah atau Yesus yang tidak berdosa disembelih, dan kita hanya percaya saja akan pengorbanan Yesus, maka dosa kita diampuni. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi seluruh dosa kita diampuni kalau kita datang kepada Yesus dan meminta ampun. Kalau dalam Perjanjian Lama kan ketika setiap orang berdosa, potong. Berdosa lagi, potong lagi. Berdosa lagi, potong lagi. Berdosa lagi, potong lagi. Oh, lama-lama habis nih. Dan kenapa potong lagi? Karena korban itu tidak akan pernah sempurna, karena dia binatang. Justru karena kita berdosa manusia, maka yang harusnya dikorbankan untuk dosa manusia adalah manusia, bukan binatang. Itu sebabnya Yesus yang datang sebagai manusia. Nah, jadi begitu pendengar podcast Genji. Sekarang kita sudah berada di sesi terakhir. Nah, terima kasih Kak Nicholas untuk setiap penjelasannya. Sekarang kita sudah tahu jawaban dari setiap pertanyaan kita. Kiranya kita bisa semakin memperkuat iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh sungguh-sungguh berusaha untuk mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Terima kasih Kak Nicholas. Sama-sama.